bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat. Iya Bapak, sebelum kita melakukan coaching ya, untuk awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan dan saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu. Ibu baru hari ini Iya tahu. Pak, pada Lihat kesempatan ini Anda terima coach enggak, dan Tanya? coaching Anda ini makanya. saya akan mengamati apakah nanti sudah sesuai dengan nilai penilaian tentang coaching ini sesuai dengan rubrik alur tirta. Nah kemudian nanti saat coach memberikan pertanyaan kepada coaching ini apakah sudah sesuai, pertanyaan itu berbobot. Nah kemudian juga ada prinsip ya Pak dalam coaching itu ya diantaranya yaitu kemitraan dalam proses yang aktif kreatif, kemudian memaksimalkan pertanyaan juga. Kemudian yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa sih yang akan Bapak capai pada coaching ini? Kompetensi yang akan saya peroleh yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Pak, tadi pertanyaan yang ke-1 sudah Bapak jawab. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Oke. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Iya. Nah, kemudian ada lagi yang saya ingin tanyakan untuk indikator. Indikator ini indikator yang bagaimana yang akan Bapak capai? Oke. Dalam proses coaching kali ini saya ingin menemukan atau mengetahui langkah-langkah dalam mengantisipasi atau mengatasi permasalahan itu. Iya, baiklah Bapak. Demikian dulu untuk pra-observasinya kali ini. Silakan Bapak melaksanakan coaching dengan coaching. Semoga nanti hasilnya sesuai dengan tadi indikator dan kompetensi yang Bapak inginkan. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Gimana- warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gimana Agus. kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya anak-anak di kelas Bu? Alhamdulillah sehat. Mereka masih tetap semangat belajar. Tapi saya itu ada ganjalan loh Pak. Ada ganjalan di hati, ada permasalahan yang apa ya? Yang membuat saya itu kepikiran. Masalahnya itu ada anak-anak di kelas 4, dia itu belum bisa baca, dia masih mengeja, padahal ketika ujian butuh pemahaman begitu kan. Kalau dia tuh mengeja berarti kan untuk memahami soal itu sulit sekali. Jadi itu permasalahan saya di kelas 4 Pak. Jadi permasalahannya karena kita itu ada yang belum bisa membaca itu ya, atau susah membaca. Iya betul. Oke, jadi Bu Erna, yang ini kita akan membicarakan tentang hambatan yang ada di kelas Bu Erna tentang beberapa siswa yang belum lancar membaca, gitu Bu ya. Iya, jadi mudah-mudahan ini ada pencerahan lah Pak Mm-mm. dari obrolan kita ini. Iya. Terus apa yang ingin Ibu Erna dapatkan dari percakapan siang ini? Harapan saya bisa mendapatkan solusi, bisa mendapatkan pencerahan supaya anak yang belum bisa membaca lancar itu dia bisa membaca dengan lancar, tidak tertinggal dari teman-teman yang lainnya. Karena itu sangat penting sekali menurut saya untuk anak-anak lancar membaca, itu kuncinya Pak. Jadi gitu Bu ya. Jadi siang ini kalau saya ambil kesimpulan dari yang Ibu sampaikan atau ceritakan, ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan tentang kemampuan mereka atau kemampuan membaca murid-murid Ibu Erna, gitu ya. Betul Pak. Nah, kalau menurut pengamatan Bu Erna,
Gimana yang mampu membaca yang seperti apa? Maksudnya keinginan Ibu Erna ini siswanya mampu seperti apa yang diinginkan? Eh, Kalau menurut saya ya Pak, anak yang bisa membaca itu yang bisa memahami dari pertanyaan, bisa memahami apa yang dia baca. Jadi tidak hanya sekedar baca gitu saja Pak, tapi dia bisa memahami apa yang dia baca, mengerti maksud dari bacaan itu. Itu kalau menurut saya seperti itu Pak. Oh, jadi begitu ya. Yang dikatakan berhasil gitu Bu ya. Eh, Siswa Bu Erna itu sekarang ada level keberapa kira-kira Bu kalau dinilai dari 1 sampai 10? Kalau menurut saya levelnya itu ya masih level 5 lah Pak, karena dia masih masih mengeja, ngerti huruf tapi merangkai kata agak panjang itu mereka masih susah gitu. Jadi kalau menurut saya levelnya level 5 lah, 5 6 itu. Oke. Misalnya sampai level 10 susah ya Bu ya. Bisa bisa tidak kalau ada kemungkinan untuk sampai ke level 10 kira-kira Bu? Bisa Pak, bisa, tapi agak susah. Itu perlu usaha yang apa ya, perlu usaha yang keras. Tapi permasalahannya Pak, itu karena menurut saya itu karena keluarga sih. Jadi saya perhatikan anak yang kurang bisa baca itu karena faktor broken home, orang tuanya berpisah, kemudian dia tinggal dengan bapaknya, ibunya pergi keluar daerah, sehingga namanya bapak-bapak itu kan mereka yang penting anak bisa makan, anak terpenuhi kebutuhan jasmaninya, rohaninya itu nomor kesekian kalinya, sepertinya kayak gitu Pak, sehingga anak itu belum bisa membaca sampai dia kelas 4 itu. Gitu, Pak. Kira-kira perlu tidak ada suatu yang bisa Ibu bantu atau ide mungkin yang bisa membantu Bu Erna mewujudkan agar bisa mencapai nilai ideal yang ke-10? Nah itu, jadi saya ada angen-angen sih Pak, ada angen-angen membuat kartu dari kertas gitu, kartu dari kertas, kemudian anak itu dilatih membaca dari kartu-kartu yang dibuat itu, kartunya yang berwarna-warni itu kan menarik ya Pak, mudah-mudahan dari situ dia bisa cepat bisa membaca. Membuat kartu berarti Bu ya. Iya. Kalau membuat kartu kata, adakah kendala yang mungkin akan Ibu alami nantinya? Ya kendalanya paling ya kita harus menyiapkan bahan-bahannya Pak, menyiapkan bahan-bahannya, kemudian membuat bentuk yang menarik sehingga anak itu tertarik. Itu kayaknya ya seperti itulah kira-kira, itu bayangan saya Pak. Berarti sudah ada solusi Bu ya. Solusinya adalah dengan membuat kartu teks. Hanya hambatannya apakah alat bantu itu dengan kebutuhan murid atau tidak. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan murid atau tidak, dan apakah dapat memudahkan siswa. Iya. Menurut Bu Erna, bagaimana untuk mewujudkan alat bantu membaca tersebut? Apa saja yang dibutuhkan oleh Bu Erna kira-kira? Ya yang dibutuhkan kertas origami itu apa, kertas origami yang berwarna-warna itu kan membuat anak tertarik ya dengan penyusunan warna, kemudian dibuat tulisan huruf per huruf gitu. Oke, apakah Bu Erna pernah menemukan kendala dalam membuat alat bantu membaca ini? Ataukah ini baru pertama kali akan dibuat Bu? Masih mau pertama kali Pak, jadi masih mau mencoba gitu, mudah-mudahan ini membuahkan hasil. Adakah seseorang yang bisa membantu Bu Erna untuk membuat alat bantu membaca ini menjadi lebih sempurna mungkin Bu? Ada sih Pak, banyak kebetulan. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Iya, tadi Pak Agus sudah melaksanakan coaching ya dengan Ibu Erna. Iya, benar Bu. Iya. Alhamdulillah. Ya Pak Agus, yang pertama tadi yang Bapak lakukan itu saat coaching itu
terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Agus itu apa Pak? Indikator yang ingin saya capai yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda, Bu. Iya. Menurut saya Pak Agus, saya sebagai observator, tadi proses coaching Bapak dengan Ibu Erna itu sudah berjalan dengan sangat baik sesuai dengan alur Tirta. Kemudian tadi Pak Agus juga sudah berusaha menggali pertanyaan sehingga tadi Bu Helen dapat mengungkapkan apa, maksudnya Bu Erna tadi mengungkapkan apa yang dipermasalahkan. Nah kemudian tadi juga setelah Pak Agus melakukan coaching, Bu Erna juga dapat melaksanakan dan mendapatkan solusinya, sehingga tadi Bu Erna melaksanakan dan menjawab pertanyaannya yaitu sesuai yang diajukan oleh Pak Agus. Nah, sebelum perbincangan kita hari ini ditutup, saya akan bertanya lagi Pak, satu lagi. Kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan setelah melakukan coaching ini Pak? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan kembangkan untuk mendengarkan lebih aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Oh iya, bagus Pak. Ya, saya harapkan semoga nanti di depannya Bapak ini apa yang Bapak inginkan tadi saat melakukan coaching dengan Ibu Erna ini dapat terlaksana. Kemudian nanti ke depannya juga kita dapat berkomunikasi lagi ya Pak. Iya, Tentu, berbincang-bincang lagi, mendapatkan solusi dan melakukan observasi yang pastinya lebih baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Iya. Demikianlah Bapak observasi dari saya. Saya akhiri ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.